Tradisi munggah molo di Pekalongan. Sejarah munggah molo. Tradisi munggah molo adalah tradisi Jawa yang dilakukan oleh hampir di semua masyarakat Jawa di berbagai daerah, termasuk di Pekalongan. Karena ini menelusuri sejarah asal muasal munggah molo bukanlah pekerjaan mudah, karena itu berkaitan dengan peradaban Jawa kuno yang memang sukar dimengerti. Bagi masyarakat Pekalongan, mereka sudah lama melaksanakan tradisi ini. Mereka tidak pernah menyadari sejak kapan sebenarnya tradisi ini muncul. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat, yaitu Bapak Abdurrahman. Yo asale munggah molo kuwi warisan nenek moyang. Mbah-mbah sepuh sing biye, mbuh kuwi Buddha apa Islam, sing jelas nenek moyang. Atau dalam bahasa Indonesia adalah ya asal muasal munggah molo itu tidak jelas. Pokoknya itu warisan dari nenek moyang dan para sesepuh dahulu, baik Buddha maupun Islam. Yang jelas itu sudah ada sejak dari dulu atau nenek moyang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahman persis dengan apa yang diungkapkan oleh Mbah Bia, yang juga menyatakan bahwa tradisi munggah molo memang sudah dilakukan sejak lama. Pokoknya awet aku melek kuwi wis ono. Atau dalam bahasa Indonesia adalah pokoknya sejak aku kecil tradisi ini sudah ada. Konon ada orang yang membuat rumah tanpa melaksanakan tradisi ini. Entah kebetulan atau tidak, istri dari pemilik rumah ini mengalami gangguan jiwa. Cerita ini memang ada turun-temurun, tuturnya. Kemudian yang disampaikan oleh pemilik rumah atau yang sedang membangun rumah, yaitu Bapak Hamdi. Nah aku manut karo sing duwa, soale menora umbrus, karo kuwi padha bae wis tradisi ya mangle dionoke. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kalau saya ikut yang lebih tua, soalnya biar tidak ribut. Sama juga sudah tradisi, makanya diadakan. Perlu atau tidaknya seseorang melakukan ritual munggah molo, bagi masyarakat Pekalongan mendapat jawaban yang berbeda-beda. Tetapi intinya, mereka tetap melakukan tradisi ini. Jika ada masyarakat yang melaksanakan tradisi ini memang karena mengerti makna dan fungsinya, tetapi ada juga yang melakukan karena mengikuti tradisi saja tanpa tahu maknanya secara pasti. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu atau tidaknya melaksanakan munggah molo. Ada yang berpendapat memang perlu dilaksanakan, karena kalau tidak akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana jawaban dari Bapak Untung. Omah sing ora dilakoni munggah molo, nggo biasane omahe cepet rusak. Wong sing nunggoni omah karo bocah-bocahe gampang loronan. Atau dalam bahasa Indonesia adalah rumah yang tidak dilaksanakan tradisi munggah molo biasanya cepat rusak. Para penghuni dan anak-anaknya sering sakit-sakitan. Kemudian menurut Wastuki atau tukang bangunan, tradisi ini memang sudah ada sejak lama. Kalau dia berkata kalau kami para tukang hanya menuruti kemauan tuan rumah atau yang membangun rumah. Kalau ada ya kami laksanakan, kalau tidak kami yang memiliki inisiatif menawarkan kepada pemilik rumah. Tradisi munggah molo memang sudah sejak ada lama di Pekalongan. Menurut sesepuh desa, Bapak Haji Hoirot, tradisi munggah molo itu sudah ada sejak dahulu, turun-temurun, percaya atau tidak tergantung kita masing-masing. Namun alangkah baiknya jika tradisi ini tetap dilestarikan, budaya serta sebagai bentuk rasa syukur dan untuk mempererat masyarakat sekitar, tuturnya. Kalaupun tuan rumah tidak mengadakan, para tukang akan mengingatkan atau para tukang yang mempunyai inisiatif. Artinya kegiatan ini dilakukan hanya untuk menuruti para pekerjanya saja. Prosesi munggah molo di Pekalongan. Pada saat mendirikan rumah, biasanya setelah tembok sisi kanan dan kiri sudah terpasang,
Maka saatnya melakukan tradisi molo, yaitu selamatan yang mengiringi dinaikannya atap tertinggi dari rumah yang sedang dibangun. Prosesi dilakukan sejak hari Rabu malam, yaitu doa bersama dengan para tetangga, tokoh masyarakat, kiai, atau ustadz, serta beberapa orang dari tukang. Menurut orang Jawa, termasuk masyarakat Pekalongan, hari Rabu dipandang sebagai hari yang baik untuk mengawali sesuatu hal. Serta hari Rabu dipandang dapat memberikan rasa tentram dan ngademi. Di samping itu, hari dan waktu juga dicari yang baik. Menurut perhitungan mereka, waktu yang baik untuk menaikkan molo adalah sekitar jam 11 siang atau hampir zuhur pada hari Kamis. Demikian dikatakan oleh Bapak Haji Khairan. Akan tetapi pada masa sekarang, biasanya justru dilakukan pada malam hari, yaitu malam Kamis atau malam Jumat. Karena untuk mengundang orang atau tetangga pada siang hari sudah sulit dikarenakan ada kesibukan baik pekerjaan maupun keperluan lain. Kemudian selanjutnya, tuan rumah mengundang para tetangga rumah sekitar, termasuk para tukang yang mengerjakan membuat rumah, serta mengundang sesepuh desa, ustadz, atau kiai yang nanti akan berdoa. Inilah yang dahulu dimana ditambahkan dengan kidung, yang berarti kiai dongo. Kalau zaman dahulu, kidung diisi dengan kidung lagu atau puji-pujian. Sekarang biasanya diisi dengan tahlilan, sholawatan, atau manatiban. Kadang-kadang setelah itu disertai dengan mauidhah hasanah sekedarnya. Menu makanan pun yang disajikan biasanya berupa sego bolong dengan lauk panggang ayam. Ayam biasanya dimasak untuk utuh atau sak gelundung. Setelah doa selesai, salah seorang memotong-motong ayam yang kemudian dimasukkan ke dalam sego bolong yang dibungkus dengan daun pisang yang sudah disediakan. Sajian sego bolong dan lauknya ini bisa dinikmati bersama-sama. Bagi yang ingin langsung menikmatinya atau kalau mau dibawa pulang juga boleh. Tuan rumah juga menyediakan plastik atau kotak kardus. Setelah ini prosesi awal selesai. Malam harinya atau pada malam Kamis, beberapa orang tetangga datang ke tempat upacara tadi siang untuk sekedar lek-lekan atau begadang. Pada esok harinya, tepatnya pada hari Kamis sekitar jam 12 atau usai zuhur, diadakan selamatan lagi sebelum menaikkan molo. Kali ini hanya melibatkan para tukang atau memang untuk mereka lah sebenarnya acara ini diselenggarakan, dan mengundang beberapa tetangga dekat saja, juga dengan mengundang sesepuh atau kiai yang tadi malam untuk menyampaikan sedikit wejangan dan membimbing doa. Sebelum berdoa, para tukang memasang bendera merah putih yang sudah dibuat semacam kantong, dan ini namanya molo. Molo dipasang di tengah kayu yang memanjang, lalu masih ada setundun pisang sepet, seonggok padi yang sudah menguning, 4 buah kelapa, dan seikat tebu yang kesemuanya juga diikat dan digantungkan pada belandar. Tidak ketinggalan beberapa keping uang receh dan uat-uat dimasukkan ke molo. Juga ada paku emas yang dimasukkan ke dalam atau dipakukan ke kantong bendera merah putih yang lalu juga digantungkan di belandar. Di samping itu ada juga sarung atau baju yang ikut dipasang di atas yang bermakna agar mendapat keberkahan sandak. Lalu ada stakian atau pengking yang dipasang di belandar menjulur ke bawah dengan diberi ember berisi air di ujung bawah stakian. Semua ubur rampai tadi dinaikkan bersama molo oleh para tukang yang membangun rumah. Setelah dinaikkan, sesepuh atau kiai berdoa. Selanjutnya, para tukang lalu berkumpul melingkari nasi tumpeng atau golong yang dilengkapi gudangan atau urap, yaitu berisi tempe, ayam goreng, telur, lalapan, plus sambelnya, dan lain sebagainya. Masih ada lagi jajan-jajan pasar komplit atau yang biasa disebut jadah pasar, buah-buahan komplit. Yang jelas kalau zaman dahulu ubur rampai yang ada itu berfungsi sebagai sesaji. Sekarang semua yang dipasang itu diperuntukkan bagi manusia. Biasanya diambil atau diserahkan kepada para tukang. Ada
adapun yang tetap ditinggal adalah molo yang digantung atau dipaku tersebut. Bapak Abdurrahman menuturkan bahwa setelah prosesi munggah molo dilaksanakan, maka para tukang sudah mulai berani memasang gendeng sebagai atap. Karena itu biasanya yang mengusulkan atau yang tahu persis kapan munggah molo dilaksanakan adalah para tukang itu sendiri, yang terkadang merasa ikut berkepentingan dengan keselamatan diri mereka. Di samping juga ada kepentingan lainnya seperti mendapat manfaat materi dari adanya tradisi ini, karena kalau tidak dilaksanakan dikhawatirkan proses pembuatan rumah selanjutnya akan ada rintangan atau halangan baik dari aspek para tukangnya maupun dari tuan rumah dan keluarganya, atau justru dari bangunan rumah itu sendiri. Jadi terlepas dari motif yang mendorong dilaksanakannya munggah molo dari para tukang atau calon pemilik rumah, yang jelas tradisi ini tetap dilaksanakan meskipun pada masa sekarang tradisi umbo rambai yang disajikan tidak mesti lengkap atau ada perubahan sesaji. Misalnya nasi golong terkadang untuk masa sekarang sudah diganti dengan nasi kotak atau kardus roti karena dianggap lebih efisien. Makna simbol dalam tradisi munggah molo. Di dalam tradisi munggah molo ditemukan beberapa makna dan simbol yang terkait di dalamnya. Adapun kumpulan makna serta simbol yang biasa digunakan dalam munggah molo adalah: yang pertama, munggah. Secara bahasa, kata munggah berasal dari bahasa Jawa yang berarti naik. Dalam tradisi munggah molo, naik di sini adalah hal menaikkan tiang tertinggi untuk atap rumah yang sering disebut sebagai belandar. Simbol dari kata munggah dalam upacara munggah molo adalah meningkatkan kualitas makna hidup seseorang atau calon pemilik rumah. Kemudian molo. Kata molo juga berasal dari bahasa Jawa. Molo merupakan definisi dari kata polo yang berarti kepala. Ada juga yang mengartikannya sebagai otak. Sementara molo sendiri diartikan sebagai bagian tertinggi dari sebuah rumah, karena kata molo berasal dari kata polo yang berarti otak atau bagian anatomis tubuh yang paling atas. Maka maksud simbol dari molo adalah sesuatu yang menjadi tujuan inti atau pusat dari sebuah rumah. Konsekuensinya, sebuah rumah dapat ditempati setelah molo rumah tersebut dinaikkan dan diadakannya upacara munggah molo itu sendiri. Kemudian belandar. Kata belandar juga diambil dari bahasa Jawa yang berarti bos atau yang menguasai, seperti contoh belandar dom atau bos bumi. Tetapi seiringan perubahan kata belandar dapat diartikan sebagai kayu penyangga atap. Biasanya kayu ini lebih besar dari kayu yang lainnya karena menjadi tumbuhan dari kayu-kayu yang lainnya. Mana simbol dari keberadaan belandar dalam sebuah bangunan rumah adalah dalam kehidupan semestinya mempunyai pegangan yang kokoh. Kemudian kayu salam. Kayu salam adalah sejenis kayu yang diambil dari pohon salam. Awalnya kayu salam ini digunakan untuk belandar. Makna awal dari pemakaian kayu salam adalah agar rumah selalu dinaungi keselamatan. Akan tetapi penggunaan kayu salam sebagai belandar saat ini sudah digantikan dengan kayu gelugu atau kayu pohon kelapa. Kemudian pari. Pari atau pantun berarti padi. Dalam tradisi munggah molo, benda mempunyai makna simbol yang sangat dalam, yaitu diantaranya rumah harus sejahtera, terpenuhi kebutuhan pangannya, serta status sosial. Kemudian tebu. Tebu berasal dari bahasa Indonesia yang berarti tebu, sebuah pohon yang biasa digunakan bahan dasar dalam membuat gula. Keberadaan tebu dalam tradisi munggah molo di Pekalongan mempunyai makna simbol, yaitu kehidupan seseorang harus banyak menanam kebaikan. Kemudian benggeng. Kata benggeng berasal dari bahasa Jawa yang berarti stagen, sejenis kain panjang yang dipakai untuk melangsingkan perut perempuan. Dalam tradisi munggah molo,
Biasanya bengkeng dipasang di bawah molo menjulur sampai ke lantai yang sudah disiapkan baskom atau kendi yang berisi air. Maknanya adalah agar para penghuni rumah nantinya berumur panjang sebagaimana bengkeng dan memiliki sifat kesabaran. Makna kesabaran di sini diambil dari simbol air yang berada di dalam baskom atau kendi, dan sifat air adalah mendinginkan. Kemudian skogolong. Skogolong berarti nasi, golong berarti bulatan. Jadi skogolong adalah nasi yang dalam bentuk bulatan. Simbol nasi di sini dimaksudkan agar orang yang membuat keselamatan dalam menatapi setiap perjalanan waktu untuk mengarungi kehidupan serta diberi keselamatan dan berhasil meraih apa yang dicita-citakan. Karena skogolong melambangkan kebulatan tekad yang menunggal. Duit recehan. Duit recehan berarti uang, recehan berarti kecil. Duit recehan berarti uang kecil. Dalam profesi munggah molo, uang-uang recehan ini disimpan di dalam kantong dan digantung dalam molo bersama umat-umat. Simbol dari uang receh adalah modal atau bantuan dari para tetangga. Karena memang uang ini didapat dari para tetangga secara sukarela. Maknanya adalah bahwa setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Kemudian paku. Pada zaman dahulu, biasanya pada prosesi munggah molo, paku ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paku yang terbuat dari emas, kedua perak, ketiga tembaga atau perunggu. Paku emas berarti paku kecil yang terbentuk dari emas murni. Dalam munggah molo, paku emas biasanya digunakan untuk memaku molo di kayu belandar. Paku emas dipercaya mampu memberikan kekuatan pada rumah, di samping juga memberikan umur panjang. Dan di sebelah kiri dan kanannya dipasang juga paku perak dan paku tembaga atau perunggu. Gedang sepet. Gedang berarti pisang, sepet artinya asam. Gedang sepet adalah pisang asam. Gedang sepet bukan berarti rasa pisang ini asam, akan tetapi ini hanya nama pisang. Adapun rasanya tetap manis. Gedang sepet juga sama seperti ubur rampai yang lainnya yang dipasang di atas molo. Simbol dari gedang sepet adalah seseorang dalam menjalani hidup harus berani sepet atau prihatin, karena itu semuanya sebenarnya adalah manis. Juada pasar. Juada pasar adalah nama makanan yang terbuat dari beras ketan yang dikukus kemudian ditumbuk. Pada perkembangannya, juada pasar tidak hanya makanan dari ketan saja, tetapi adalah jajanan komplit dari pasar. Dalam proses munggah molo, barang ini digunakan untuk dijadikan sajen para sanak saudara atau tetangga. Makna simbol dari makanan ini adalah sebagai penghormatan penguasa lautan, penguasa kepercayaan. Ini dilakukan oleh masyarakat pesisir. Kemudian gendera abang putih. Gendera abang putih berarti adalah bendera merah putih. Kain merah putih ini kemudian dijahit menjadi kantong molo yang digunakan untuk menyimpan uat-uat, uang receh, dan ubur rampai lainnya. Bendera merah putih ini mempunyai makna simbolik, yaitu menunjukkan rasa kecintaan tanah air, terutama pada masa-masa penjajahan. Kemudian baskom, atau pada zaman dahulu biasanya yang digunakan adalah sebuah kendi. Baskom adalah semacam wadah yang terbuat dari bahan kaleng atau kuningan. Fungsinya digunakan untuk mewadahi air sebagai perendam ujung bengkeng yang dikaitkan di atas molo. Simbol dari baskom ini adalah sebagai hati yang senantiasa dingin dan sabar dalam menjalani kehidupan. Kemudian payung. Payung adalah sebuah benda yang digunakan untuk berlindung ketika hujan atau panas. Payung ini dipasang di atas bersama molo. Simbol dari payung adalah bahwa rumah adalah tempat yang bisa menaungi penghuninya dari segala hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, ketika rumah sudah jadi orang Jawa, dianggap tidak sopan jika memakai payung di dalam rumah. Kemudian kelopo. Kelopo artinya kelapa. Biasanya dipasang di atas bersama molo. Benda ini memiliki simbol bahwa manusia harus memiliki manfaat dalam kondisi apapun. Kemudian kidung. Kata kidung berasal dari bahasa Jawa yang berarti nyanyian. Nyanyian ini biasanya berisi pujian-pujian
kepada para yang maha kuasa. Pada perkembangan selanjutnya, kidung ini diartikan sebagai kiai dongo atau kiai berdoa. Karena itu pada acara munggah molo biasanya kidung sudah tidak dipakai lagi dan sekarang diganti dengan bacaan Al-Quran, sholawatan, serta manakiban. Kemudian uwat-uwat. Uwat-uwat berasal dari bahasa Jawa yang berarti ubat. Uwat-uwat juga diletakkan di atas, dimasukkan ke dalam molo. Makna dari uwat-uwat adalah memberikan kekuatan kepada rumah dan memberikan umur panjang. Kemudian kembang setaman. Kembang berarti bunga, setaman berarti kebun. Kembang setaman di sini dimaksudkan bunga-bunga yang bermacam-macam lengkap. Simbol dari kembang setaman adalah memancarkan keharuman sehingga menarik orang atau tamu yang penghuninya merasa betah di rumah. Kemudian ayam panggang. Ayam panggang atau ayam pecel adalah ayam yang dimasak secara utuh yang kemudian disiram dengan bumbu berupa santan. Ayam ini dimaksudkan sebagai simbol mensucikan orang yang punya hajat. Kemudian boreh. Boreh berarti semacam bedak cair yang berfungsi untuk memperwangi atau mendinginkan tubuh, bertujuan agar rumah senantiasa menjadi tempat yang menyenangkan dan menenteramkan serta mendinginkan hati. Semua ubur rambai merupakan simbol yang memiliki makna-makna khusus. Hanya saja masyarakat sekarang banyak yang tidak tahu memaknai ubur rambai tersebut. Padahal menurut mereka, ubur rambai tersebut merupakan manifestasi rasa syukur atau pelambang atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu perwujudan ikhlas permohonan tersebut dibuktikan dengan keikhlasan ketika berbelanja syarat ubur rambai atau pernak-pernik aneka sajian tanpa sedikit pun merasa berat atau terbebani. Belum lagi setelah ubur rambai ini usai didoakan, maka ubur rambai tersebut wajib dibagi-bagikan atau dimakan bersama-sama. Setidaknya peristiwa ini menggambarkan perwujudan rasa ikhlas untuk bersedekah. Fungsi sosial. Mereka yang berupaya untuk bertahan dan mengaktualisasikan nilai budaya lama dalam kehidupan mereka. Mereka yang mampu memadukan dengan serasi kedua gagasan yang berbeda itu secara fungsional dalam kehidupan mereka. Kelompok masyarakat yang cenderung mengambil secara sepotong-sepotong unsur-unsur budaya lama dan budaya-budaya baru itu secara bersamaan. Namun yang diambil mereka umumnya adalah aspek simbolik, materialistik. Sebagai sebuah tradisi, munggah molo menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya di Pekalongan, terutama dalam hal pendirian rumah. Secara fungsional, tradisi munggah molo dirasakan oleh masyarakat. Ia bukan saja bermanfaat bagi setiap anggota masyarakat secara personal, namun terdapat fungsi lain yang sangat urgent dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama sebagai perekat sosial. Sebagai alat integrasi, tradisi munggah molo mempunyai karakter yang dapat dipahami sebagai tradisi khas suatu masyarakat karena tradisi munggah molo dapat mengintegrasikan masyarakat tanpa melihat asal-usul etnis baik Tionghoa maupun Arab. Pada titik ini semua merasa sedang menjalankan warisan leluhur, yaitu munggah molo. Kemudian tradisi munggah molo dapat mengintegrasikan berbagai status sosial masyarakat dalam kehidupan masyarakat di Pekalongan. Ia dapat mempertemukan antar warga masyarakat dalam satu kepentingan, yaitu membantu orang yang berhajat. Melalui tradisi ini dapat bertemu antara yang miskin dan yang kaya bersama-sama membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan melihat kebutuhan atau kepentingan mereka ke depan. Kemudian tradisi munggah molo dapat menjadi ukuran atau standar tentang tingkat sosial dari warga masyarakat di Pekalongan. Munggah molo menjadi salah satu tradisi yang dapat disajikan sebagai alat takar, khususnya dalam mengukur apakah seseorang termasuk warga yang dapat hidup bermasyarakat atau tidak. Biasanya orang yang tidak melaksanakan tradisi ini akan dikatakan sebagai wong sing ora umum, orang yang tidak lumrah, yaitu orang yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Karena itu masyarakat Pekalongan sedapat mungkin pasti melaksanakan tradisi ini
mungkin dalam pelaksanaannya dengan sederhana, tiada antaranya karena menghindari adanya efek sosial yang negatif ini. Kemudian yang kedua, sebagai penopang dan penjaga tradisi budaya. Tradisi Munggah Molo merupakan tradisi yang lahir dari masyarakat Jawa yang lebih mengedepankan perasaan dan sebagai alat dan model sosial untuk menyelaraskan kehidupan dan tujuan mulia lainnya, seperti keberagaman, gotong royong, rukun, dan saling menghargai antar sesama. Terkadang ini juga menjadi sarana melestarikan nilai-nilai yang bersifat sosial sekaligus keagamaan.